Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qail qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadanil qail aqtiru dzikral maut. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karama Ibrahim khalilah wa sallama tasliman katsir amma ba'd. Nasabal fadilah, hadirin para jamaah dan para pendengar radio Radam di mana saja berada. Pertama kita panjatkan syukur. Nasykuruka ya Rabb ala nikmatikal ladzi an'amta 'alaina wa 'ala hadhihi ummah kulluh, yang telah banyak memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan dengan syukur manifestasi yang kita lakukan sebagai bukti kita hamba yang konsekuen, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon maaf beberapa jumpa saya tidak bisa masuk karena kesibukan. Yang ketiga, minta kerendahan hati para jamaah yang hadir di masjid ini dan para pendengar radio Radam di mana saja berada. Bacaan suratul Fatihah kita tujukan kepada cucunda yang bernama Aisyah Nur Handini binti Canggihan Sakinah, telah dipanggil oleh Allah jam 3 tadi malam. Mudah-mudahan dijadikan ahli surga. Khusnudun billah, insyaallah jadi ahli surga. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakah Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan saudarinya dari Aisyah Nur Handini diberikan usia panjang, dan sekaligus saudara kita yang lagi menderita sakit diuji oleh Allah diberikan kesembuhan, ketabahan hati dan ketawakalan. Wabil khusus Ibu Ismiati dan ibu-ibu lainnya yang juga saat sekarang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita bahas, mohon maaf yang bertanya pada saya, yang menanggapi ceramah saya, ini ada pertanyaan, Pak Mujahid, kalau Islam itu rahmatan lil alamin, yang sudah Pak Mujahid terangkan seperti itu, apakah termasuk ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah itu adalah gerakan energi positif? Yang kedua, ada sahabat waktu mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tentang kesulitannya hidup, Nabi memerintahkan aqimis shalah. Apakah sholat itu bisa memberikan solusi jalan keluar dalam kesulitan kita? Ya.
Ini pertanyaan sebenarnya sudah 2 Jumat yang lampu. Karena saya tidak bisa masuk Jumat kemarin, ya akhirnya sekarang saya terangkan. Begini, Islam ini agama rahmatan lil alamin. Jadi yang diatur oleh Allah bukan cuma umat Islam, tapi seluruh dunia. Baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati. Termasuk planet-planet, batu, gunung, semuanya ini diatur oleh Allah dalam arti tidak lepas dari lingkung sunnah Allah. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir masuk dalam kategori sunnah Allah? Cuma mereka tidak percaya, karena tidak percaya tidak melakukan. Tapi pola hidupnya tetap masuk dalam korum ruangan sunnah Allah. Maka kemarin sudah saya katakan banyak konsep-konsep yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Satu di antaranya syukur. Sebab hidup ini menurut keyakinan mereka yang memang terjadi di alam jagat itu hukum timbal balik. Jadi hukum timbal balik itu contohnya, kalau ada orang berbuat baik dengan orang lain, dia pasti dibuati baik dengan orang itu. Kalau orang itu suka memberi, pasti nanti diberi oleh orang itu. Dalam bentuk berbeda. Binatang buas itu kalau kita pelihara dengan penuh kasih sayang, dia juga sayang dengan kita. Jadi hukum timbal balik. Saya satu saat melihat TV di tayangan On The Spot. Ada pawang singa. Kalau di dalam kerangkengan besar itu ada singa lakinya besar satu, ganteng gitu. Yang satu betina. Ya. Ini di barat. Satu saat singa laki ini marah. Marah kepada pawangnya ini. Diterkam. Ya, pawangnya kebetulan yang ada di kandang itu ada 2 orang masuk di situ. Begitu diterkam, yang namanya pawang yang satunya membela, dalam arti memisah. Ya, singa yang besar sekali. Ya, karena dia kenapa tidak takut? Karena memang sudah dengan setulus hati, dia seakan-akan sudah kayak saudara. Ya. Dipisah itu sulit. Nah, anehnya, singa betina yang tahu singa laki-laki, singa jantan menerkam begitu, langsung ditubruk sama singa betina sehingga lepas, dan lepas langsung didorong-dorong seakan-akan ojo konanu pawang ini betul-betul dilindungi. Sampai singa lakinya itu marah, merekam betinanya ini nggak ambil pusing, tetap menghalang-halangi. Kisah yang saya tonton ini sangat menguatkan batin kita. Kalau kita itu berbuat sesuatu pasti timbal balik. Berbuat jelek ya nanti akan timbal balik jelek. Makanya di dalam Islam husnudon, tidak boleh suudon. Jadi itulah hukum alam yang terjadi. Nah, mereka menggunakan seperti itu. Ya. Makanya sementara yang di rumah jangan kaget, saya matikan sementara, nanti saya hidupkan kembali. Kebajikan itu prinsipnya. Banyak hal seperti itu, banyak sekali.
Ada masjid dibangun. Di sebelah masjid itu ada seseorang yang bukan muslim. Dia aktif sekali memperhatikan kegiatan di masjid itu. Anak keluar ngaji disangoni. Seket. Sampai ada yang ingatkan dia. Oh kasih sangu kok banyak amat dong, cuma anak-anak. Mau kasih 10. Oh enggak. Saya kalau kasih banyak sama Tuhan nanti kita dikasih banyak. Dan memang kenyataan hidup dia itu sukses sekali dengan cara begitu. Dan masjid ini dibangun, dia tidak sekan-sekan naruh duit di situ. Dan nilainya besar. Ya, sampai 100 juta, 200 juta. Nah, jadi ini hukum sebenarnya muslim. Syukur itu akan mengangkat derajat diri kita. Syukru as-syukru sarful abdi alama anamallahu lima khuliqalah. Yang dikatakan syukur itu berbuat kebajikan hal yang positif terhadap nikmat yang kita terima. Ya kan energi positif lagi ke sana. Nah sekarang bagaimana dengan kaitannya sahabat yang mengeluh kepada Nabi perintahkan aqimi shalah. Dirikan sholat. Artinya aqimi shalah itu bukan kok sembahyang, sempurnakan sholatmu. Sebab sholat itu energi positif mutlak. Itu satu teknik, satu cara, satu-satunya yang bisa menyelesaikan segala-galanya. Sebab permasalahan hidup di dunia ini ada yang bisa teratasi lewat fasilitas SDM kita, ada yang SDM kita tidak mampu. Nggak mampu. Ada orang sakit selalu pusing, nggak sembuh-sembuh. Ya. Berangkat ke dokter sana, dokter mengatakan tidak ada apa-apanya, bagus seluruhnya. Tapi kenapa kok pusing? Ya sudah, nikmati ajalah hidup. Yes, itulah irama hidup, ya ada pusing atau tidak. Loh, pusingnya dengan tidaknya banyak pusingnya. Dokter mengatakan, tidak apa-apa. Berangkat lagi ke dokter yang lain. Sampai di CT scan dan lain sebagainya, akhirnya analisanya, yang ini, yang itu, yang dan macam-macam. Terus solusi jalan keluarnya gimana? Ya tetap tidak bisa. Terus apanya yang digarap? Setelah cerita punya cerita, sudah husnudon saja kepada Allah. Itu ada hikmahnya. Loh Pak Mujahid, yang pusing kok ada hikmahnya? Apa hikmahnya? Ya nanti Allah tunjukkan. Allah tunjukkan. Ternyata dengan husnudon seperti itu, justru dia mencari, tidak menemukan, mencari, tidak menemukan. Terus akhirnya mencari, tidak berhenti. Akhirnya bertemulah kepada seseorang dokter. Setelah cerita dia punya cerita, itu yang saya curigai bukan dari organ Anda. Kalau pusing itu kepalanya, kalau biru-biru itu kulitnya, suka pusing, biru-biru, ya biru-biru, kadang-kadang dada nyeri, kadang ini nyeri. Itu berarti yang bermasalah darahnya, bukan organ yang terkait. Dadanya nyeri, mungkin jantungnya seloro, bukan. Kulitnya biru, lo kenapa? Mungkin kulitnya kena penyakit, bukan. Kepalanya pusing, kepalanya yang tidak beres, bukan. Tapi itu karena pindah-pindah, berarti unsur darah. Dicari, ternyata memang betul. Antibodi di dalam tubuh manusia itu tugasnya untuk menyerang virus. Perintahnya menyerang virus. Tapi ini entah bagaimana caranya perintah itu jadi berubah.
Antibodi tidak nyerang virus, tapi nyerang tubuhnya sendiri. Yang diserang adalah darah. Maka akan terjadi satu saat darah itu menggumpal. Di mana? Di dada, dadanya nyeri. Darah itu menggumpal di mana? Di pembuluh darah kulit, kulitnya jadi biru. Darahnya menggumpal di tempat kepala, kepalanya jadi pusing. Loh, kalau begitu yang diselesaikan apa ya? Darahnya. Akhirnya dibawa ke lab dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia berperasaan husnudzon. Allah pasti ada hikmahnya. Kita cari terus. Coba kita menerima nasihat yang pertama, sudahlah adanya itu kita nikmati. Akhirnya kita tidak usaha. Nah, dengan perasaan positif, oh pasti ada jalan. Terus ikhtiar, akhirnya ketemu. Ketemunya itu karena husnudzon billah. Banyak hal seperti ini banyak. Permasalahan qasasul anbiya, histories of the prophet. Ini Muslim. Sejarah nabi yang ada di dalam Quran, kita lihat. Ashabul Kahfi waktu ada di dalam gua. Dia di dalam terus gak keluar-keluar, mati, gak ada makanan. Keluar, ketangkap petugas kerajaan, mati. Terus gimana? Ini sering kita dapatkan permasalahan, kita tidak bisa apa-apa. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Terus kemana? Oh, ini mestinya ke sana, sudah ke sana. Hasilnya tidak memuaskan. Bahkan kadang tidak ada hasilnya. Terus kemana? Husnudzon billah. Apa mereka katakan? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Gusti panjenengan dat kang maha welas. Kula nyuwun kawelasan panjenengan Gusti, insyaallah sedaya niki teratasi. Secara akal kita sudah tidak mampu. Dan di dalam gua terus mati, keluar mati. Kenapa kau keluar mati? Karena kerajaan terus gelibet. Dia keluar pasti ketangkap. Nah kalau sembunyi terus, berhari-hari, berbulan-bulan, apa tak mati? Nah makan minum. Dengan husnudzon billah, minta belas kasih sayangnya. Apa terjadi? Ditidurkan 309 tahun. Dan itu dibangkitkan lagi. Ini kan sudah tidak nalar otak, tidak ilmiah, tidak rasional, tidak masuk akal. Tapi wujud. Gitu. Itulah perlunya kita mendekat kepada Tuhan. Maka wajar kalau Nabi mengatakan akimi sholat, urusanmu yang ruwet seperti itu akan selesai kalau kamu mau sholat dengan bagus. Karena sholat itu energi positif yang kita harapkan kepada Allah. Nah, untuk menciptakan energi positif itu butuh kekhusyuan, butuh pengertian. Banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak mengerti arti yang diucap dalam sholat. Banyak. Hampir 90% kaum muslim yang sembahyang itu tidak ngerti apa yang diucap. Bagaimana disuruh bisa konsentrasi? Ya sulit. Tidak bisa. Makanya dibutuhkan ilmu. Cari ilmu hukumnya wajib. Ya, pekerjaan yang rutinitas kita lakukan, ini kita telaah. Itu kita, kalau sholat itu betul-betul kita lakukan dengan bagus. Cus. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat ataka rabbuka maqama mahmuda. Saat malam hari tuangkan hajatmu kepada Allah, akan diterima. Kenapa kok disebut waminal laili, di tengah malam, bagian daripada malam? Karena di saat malam pikiran kita tidak terkontaminasi oleh aktivitas kehidupan. Bapak mau kemana? Ngurusi kantor, kantor tutup. Mau ke toko, toko tutup. Karena pikiran sudah dalam kondisi tenang. Kata saya maksud Allah, di saat pikiran bisa tenang seperti itu. Yang dimaksud begitu. Lah bagaimana kalau ketenangan itu kita lakukan di waktu yang lain? Lebih bagus. Konsentrasi mutlak. Coba kita telaah sesaat. Orang sholat itu pertama kali berdiri ngadep kiblat dengan niat. Niat menghadap kepada mustaqbilal kiblati. Kuhadapkan kepada kiblat. Kenapa?
Nah, ini sudah harus punya pengertian sendiri. Kita menghadap kiblat itu ternyata di kiblat itu ada power, kekuatan, great power, kekuatan yang besar, yang bisa kita titipkan doa kita ke situ untuk diangkat ke atas. Suara Pak Mujahid bisa menggema kemana-mana sampai ke radio-radio, itu karena ada pendorongnya. Apa pendorongnya? Listrik. Ini yang dorong. Suara ini bisa buanter, ditangkap di sana dengan gelombang suara, di radio sana bisa bunyi. Itu ada pendorongnya. Nah, doa kita pun juga demikian. Kita titipkan dengan kekuatan power. Kalau sound system ini sistem elektro, ini elektro kita itu di Ka'bah. Karena Ka'bah itu memiliki power besar. Loh, kenapa power besar? Bayangkan, tidak lepas sedetik pun orang berdoa di sana. Sedangkan doa itu melontarkan power. Benda cair seperti ini air. Kalau saya doain, saya lontarkan power saya ke air. Air ini memiliki kekuatan power yang tinggi. Kalau doa kita positif, powernya positif. Kalau doa kita negatif, powernya negatif. Mana buktinya? Air yang suka didoain orang di jagat ini satu, apa? Ka'bah. Di situ ada air namanya Zam-Zam. Air Zam-Zam ini diputarin terus. Air Zam-Zam itu kan di sebelahnya Ka'bah. Yang sekarang ditutup, cuma airnya langsung sedot karena dipakai lokasi tawaf. Biar orang tawaf tidak terganggu. Sebab manusia tambah meludak. Akhirnya diratakan di situ. Nah, di situ ikut terkirimin doa orang-orang yang beribadah ke Mekah, baik itu tawaf maupun sholat. Karena tersirami manusia tidak pernah luput sedetik pun, sekian tahun lamanya dan sekian jumlah makhluk. Siapa yang nyiramin doa di situ? Manusia muslim, jin muslim, arwah, malaikat. Itu semuanya yatufu kaulah apa kata wal kiamat. Nyiramin terus sehingga powernya menjadi tinggi. Nah, di saat kita berdoa di daerah power yang tinggi, doa kita terbawa oleh power yang tinggi, langsung tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada tempat-tempat maqam mustajabah, tempat-tempat yang doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tempatnya ini selalu disiramin dengan doa orang banyak. Di tempat-tempat khusus itu ada tempat di mana para nabi kita berdoa di situ mustajabah. Lah pada pengaruhnya nabi dengan orang lain jauh, karena nabi memiliki power tinggi, dia berdoa bekasnya aja juga memiliki power tinggi. Contohnya makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri berdoa di depan Ka'bah diterima oleh Allah, tempat itu mustajabah. Karena itu kita disunahkan untuk sholat di situ. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah, makam Mu'tazamah, doa di situ. Karena Nabi juga berdoa di situ. Hijr Ismail direbut orang untuk sholat sunat, karena di sana Nabi Ibrahim doakan Nabi Ismail alaihissalam. Dan begitu seterusnya. Nah, waktu saat kita mustaqbilal kiblati ada antum makmuman lillahi ta'ala, pikiran kita konsen ke sana. Dan punya keyakinan bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimisme ini menentukan terkabul dan tidaknya doa kita. Anak wong donga tapi gak percaya mbek dongae dhewe. Mari donga-donga lah yo ngene iki iso temenan to mbek Gusti Allah. Kadang-kadang anak wong boleh kaji. Pada ziarah haji didoani karo sing haji. Ya Allah, mugi-mugi jamaah sedaya saged budal temu ka Madinah saben taun. Amin. Sing mburi amin nek kodit-kodit kancane. Rungokno kupingmu lho. Ben taun kaji. Saumur urip turun karuan. Ben taun kaji awak utangi pating tlecek. Nah, wis gak percaya. Orang yang kayak gini gak akan bisa dapat. Tapi orang yang tulus serahkan. Sebab orang beribadah itu urusan hakikat. Orang ibadah prinsipnya akan berdoa. As-sholatu ya doa semaiku donga. Donga itu urusan hakikat. Ojo ditafsiri syariat. Tabrakan Pak.
Doa itu haknya Allah. Hukumnya hukum hakikat, bukan syariat. Apa maksud Pak Mujahid? Syariat itu hukum sebab akibat. Karena nyekel duit nyambut gawe ya cari pangeran. Ki syariat. Tapi nek hakikat lain dalilnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Sapa wong takwa nang Allah bakal tak selesekno urusane. Mulane Gus Nabi dawuh, hakimi sholat, dirikan sholat dengan betul. Kalau sudah dengan betul kamu masuk dalam kategori orang takwa, kesulitanmu akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ya apa diurai? Wong awak kan duit kepengin nyambut gawe. Lho ya diukur akal maneh, aja diukur akal. Pangeran iku maha kuwasa. Jangan. Jadi setiap doa itu urusan hakikat, serahkan saja ke sana. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan dengan baik. Jadi kembali lagi, sholat itu adalah penuangan energi positif. Tidak ada unsur negatif. Setelah mustaqbilal kiblat di pikiran kita konsen kepada kiblat di mana di situ ada power besar, doa kita dibawa dan didorong oleh power itu, insya Allah tembus dengan Allah. Kemudian kita mengucap Allahu Akbar. Allah itu super besar, apanya segalanya, kekuasaan, kebisaan, semuanya. Mulai di dalam diri kita itu terangsang, adanya muncul keyakinan, optimisme dan percaya. Setelah Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Muji tok nang pengiran. Kabiro, kau maha mulia, maha besar ya Allah. Kabiro, walhamdulillahi kasiro. Dan segala puja kutuarkan pada kamu yang luar biasa. Bukrota wasila, pagi siang sore. Ucapan terus positif pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatar. Masrahkan diri kepada Allah seluruhnya. Wa ana minal muslim. Saya golongan orang muslim. Singkatnya begitu. Itu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma dengan Gusti. Zat kang welas asih. Allah kalau sudah belas kasih sayang, semuanya beres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian di alam jagat hanya milikmu ya Allah. Karena kau yang mengasuh alam jagat seluruhnya ini. Itu diresapi kalimat demi kalimat. Dimasukkan di hati, diyakini. Oh, Ar-Rahmanir-Rahim. Kau dat yang belas kasih sayang ya Allah. Aku hambamu ya Allah. Kau Tuhanku. Malik Yaumiddin, kau yang menguasai besok hari kiamat. Itu dalam tamsil ibaroh, hari kiamat itu segala kesulitan hidup. Kau yang ngatur ya Allah. Nah kalau aku cuma begini aja, apa artinya kecil? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, saya sujud, saya sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya minta tolong. Minta tolong apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kami, tunjukilah ke saya jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ya Allah. Kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, kemuliaan, derajat. Tolong ya Allah, berikan pada saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan jangan kau berikan jalan-jalan orang yang kau kutuk, kau zalimi dan kau sesatkan ya Allah. Jangan. Amin. Diresapi kalimat demi kalimat, dimasukkan di hati. Top. Yaitu surat apa saja, monggo, masalah. Terus berikut, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci kau ya Allah, kau yang maha agung. Pikiran terus positif. Sami Allahu liman hamidah. Kau maha mendengar ya Allah dengan siapa yang kau memuji seperti aku ini. Rabbana lakal hamd. Hanya milikmu pujian seluruh alam jagat yang ada ini ya Allah. Sujud subhana rabbiyal a'la. Kau maha tinggi ya Allah. Kemudian duduk Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Entek. Kebutuhan dan kepentingan kita habis. Rabbi firli.
segala kekhilafan yang terjadi ya Allah. Warhamni, kucurkan kasih sayangmu dengan rahmatmu ya Allah. Wajibur angkat kami ya Allah. Tapi fili warhamni wajibni warfa'ni, angkatlah derajat kami. Warzukni, kucurkanlah rezekimu ya Allah. Waktini, berikanlah petunjuk kami. Wa'afini, bencana. Wa'afani, ampunkan saya ya Allah. Tuh. Positif tok di sini. Dan sujud lagi subhana rabbiyal a'la yang seperti tadi sampai terakhir tahiyat. At-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Kebajikan, kebahagiaan, kemuliaan semuanya milikmu ya Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berikanlah salam sejahtera kepada utusanmu ya Allah, para nabi anbiya. Ala sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad sampai kepada fil alamina innaka Hamidum Majid. Tutupannya fil alamina innaka Hamidum Majid. Di seluruh alam jagat ini fil alamin innaka, sungguhnya engkau ya Allah Hamidum Majid, seluruhnya kembali seluruhnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri Amin Muhammad min dalam adzabil Masiihid Dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini positif semua dihadapkan kepada Allah. Itu kalau kita jiwai satu ngumpul semuanya di sana, habis. Maka pertanyaannya Pak Mujahid, ini sahabat dinasihatkan kepada Nabi, akimi salat, dirikan salat. Apa salat itu bisa menyelesaikan? Salat itu akan menyelesaikan segala-galanya. Karena itu lontaran energi positif dilarikan ke Ka'bah untuk langsung disambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu energi positif betul-betul dijiwai, akan bermakna. Pak Mujahid, ngapunten kathah, maling sing kecekel niku nggih sembahyang ya Mujahid. Tukang copet sing dikepuki winginane niku nggih sembahyang. Sembahyangnya tidak dalam kategori akimi sholat. Kesempurnaan sholat itulah yang berkhasiat, bukan sekedar sholat. Maka Allah jadi marah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Celakalah bagi orang yang sholat tapi lupa dengan sholatnya. Lupa gimana? Yang diomong dengan pikirannya ndak klop. Dan bini maca Fatihah pikirannya nang mok. Dan bini wiritan tapi pikirannya bingung kok nang opo, sarapan opo. Ya, ini enggak sinkron kayak begini. Ya ini yang tidak berkhasiat sampai dimarahi oleh Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Oh, luar biasa Pak sholat itu. Apalagi sholat malam ya Allah, dengan tenang, khusyuk. Sembahyang bengi aturungi sembahyang adus seger. Banyu hangat. Dingin, boleh seger. Itu sholat. Usalli sunnat tahajjud ra'atini mustaqbilal qiblati hadani. Allahu Akbar. Konsen betul. Perasaan ini kayak berdialog Pak dengan Allah. Hati adem gitu. Kalau malam. Ya, karena suasana tenang. Nah, bagaimana kalau siang? Siang banyak terkontaminasi oleh aktivitas kehidupan sehingga sulit untuk tenang. Nah, ya apa kok tenang? Wong wis tit. Ya ini. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan Mbak Mujahid, apa sholat itu bisa menyelesaikan segala keruwetan hidup? Ya memang. Makanya Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sudah orang itu menyilami arti sembahyang, maka dia akan tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena hatinya sudah sadar itu akan menghancurkan. Jauh. Secara terjemah luas,
orang yang ahli sholat itu akan diberikan energi positif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul sholat. Makanya Sayyidina Ali waktu kena tumbak itu ujung tumbak itu patah di dalam, akan diambil oleh sahabat. Sayyidina Ali melarang, jangan. Fakhudha kaina usolli wa ta'lam Allah, cukup engkau nek aku waktu sholat menghadap kepada Allah. Begitu beliau sholat, sahabat diam-diam ambil pedang, dibelerek, diambil ujungnya sampai tidak terasa. Iku sahabat Ali, dudu Ali Sokun. Nah Ali Sokun jerit-jerit siji urusane, ya. Iku saking khusyuke. Muga-muga Ali Sokun yo melok khusyuk pisan. Amin. Ya, nanti kita lanjutkan berikutnya di Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan sekelumit kata bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik walhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Aziz ya Qayyum ya Mujib ya Musfi al-marad isfina khususan bismillati ya Allah. Wa ila man marada fi hadha al-majlis kulluhum ya Allah. Ya Allah, ij'al min ahli jannatika an-na'im 'aishah nur hadini ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka al-ijabah istajib du'a wa qabbal hajat wassir jami'a umur dunya wa dinana wa akhirana lana wa dhurriyyatina wa sati wa banatana kullu wa ma'suratu wa ali wa dhurriyyati ya naratna dinina liyatika ya Allah kulluhum ya Allah ya Allah. برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله برحمتك يا ارحم استجب حاجتنا وحاجة من حاجة اليك من جماعتنا هذه كله يا الله انك على كل شيء قدير انك انت الغفور الرحيم انت الغني الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي وسلم يا الله واسترجع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله استوي Gusti ya Allah استوي Gusti ya Allah استوي Gusti ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Qayyum, Ya Mujib, Sayyidaka ala kulli syai'in. Rabbana atina min ladunka rahmah, birahmatika ji'lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله